Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung dari GBB Pusaka Channel. Pada tayangan kita kali ini, kita akan bertemu dengan salah seorang teman dari Kabupaten Lumajang. Beliau bernama Mas Hadi. Kita akan membabar salah satu pusaka kesayangan beliau, pusaka kenangan beliau. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Let's go. Oke bro, sekarang di depan kita sudah ada beliau yang bernama Mas Hadi. Dan salah satu pusaka beliau, nanti kita tanya-tanya mengenai pusaka ini. Mas, ini kalau dia dari warangkanya ini kayak seperti Jogja, bener Mas ya? Betul Mas Agung, betul. Apa nih Mas? Terbuat dari apa nih kayaknya Mas? Kayunya Kayak kemuning ya? kemuning ya. Kalau ini Mas, warangkanya Kayak kayu cendana. cendana ya? Ini cendana guys, tapi sudah ada garis apa ini urat-uratnya guys, kelihatan sepuhnya guys untuk warangkanya. Oh ini buton nih Mas ya? Jogja semua ini. Oke, mari kita lihat pusakanya guys, bareng-bareng guys. Nanti akan saya tampilkan juga dari close up pusaka ini sehingga para bro-bro sekalian bisa melihatnya dan bisa menyimak bareng-bareng. Bismillah. Wah guys, bro, pusakanya bro, pusakanya bro, sepuh sekali ini. Ini kira-kira tangguh mana ini Mas? Kalau dari ini bentuknya kecil ini mungkin sekitar era-era Majapahit atau sekitarnya. Gimana ini Mas? Menurut saya seperti itu. Tangguhnya mungkin tangguh Majapahit akhir Majapahit akhir ya. ya. Tapi juga saya juga masih kurang memahami juga ini tangguh Majapahit akhir ataupun bisa juga mungkin juga dari Blambangan. Ya. Ya memang kalau kita bicara tangguh, guys, memang itu perkiraan sih. Betul juga seperti kata beliau ya. Bisa jadi ini kalau memang bukan Majapahit, Blambangan. Karena memang tangguh itu kan yang disengguh, artinya kira-kira. Tapi kisaran itu, walaupun sebenarnya kalau kita bicara masalah tangguh juga ada patokan-patokannya juga, ada pakemnya juga, nggak asal sembarangan kita menyatakan bahwa ini tangguh A, tangguh B, tangguh C. Karena memang era-era Majapahit besinya juga seperti ini. Kalau kita lihat lebarnya tidak terlalu lebar, kesannya juga apa nih Mas? Wingit Mas ya? Wingit itu. Kesannya wingit. Cuma dia kaya dengan pamor ini. Mungkin itu ya sebabnya ketika beliau menangguh juga bahwa ini Blambangan juga. Pamornya apa nih Mas? Kalau lihat pamornya sepertinya junjung derajat. Yang bagian bawah ya Mas ya? Bagian bawah, Bagian ya. sor-soran junjung derajat. Ya, dia naik ke atas Kayak bulat-bulat ini. beras kutah seperti beras Kutah. kutah. Ya guys, kutah guys. Jadi sini ada dua pamor. Wih, unik sekali nih guys. Kalau makna dari junjung derajat sama wasputa itu apa tuh Mas? Kalau boleh kita tahu ya, bisa para pemirsa juga, para kawan-kawan, para teman-teman GBB Pusaka Channel bisa mengetahuinya. Ya begini, jadi menurut apa yang saya pelajari di buku yang ada, karena ini pun terus terang aja saya juga
karena juga pemberian teman, otomatis suka atau tidak suka, saya harus belajar budaya tentang keris. Jadi terpaksa suka atau tidak suka, saya juga harus buka-buka buku tentang perkerisan Ya, karena diberi teman. Jadi makna dari 7 derajat itu kalau menurut beberapa literatur itu kan berupa beras mutah itu kerejekian. Iya, rezekian. Kalau 7 derajat itu kewibawaan. Jadi intisarinya seperti itulah. Iya, betul. Jadi bro, bila kita bicara soal pamor, kalau pamor bulat-bulat itu di dalam pakem itu tidak akan jauh dari kerejekian. Sedangkan kalau garis menyudut seperti ini yang dikatakan 7 derajat menyudut gitu, itu tuahnya kawibawaan. Syarat dari 7 derajat itu adalah dia di bagian sosoran, di atasnya itu adalah pamor yang berbeda. Wah, ini keren sekali nih. Tadi sudah kita bahas soal pamor. Kalau dapurnya mas, ini dapur apa ini? Dapurnya sepertinya sampenar. Sempenar ya, sempenar benar. Benar. Sempenar benar. Ini ricekannya ada rumah kacang, Kacang ya. ini jalen, lambe gajah satu, serta tidak ada tikel alis, tidak ada sogokan. Kalau di sini memang Kayaknya kena korupsi ya. ya korosif. Korupsi ya, korupsi. Jadi agak hilang. Jadi kalau menurut Mas Hadi ini mungkin ada di beberapa pusaka lainnya ya yang punya Mas Hadi ya. Kalau keris lurus ini apa bedanya mas dengan lu itu mas? Ini menurut yang saya baca ya. Kalau orang pegang keris lurus itu katanya menurut anu Energinya guys. Ya terus orangnya benar-benar lurus. Jadi yang memegang itu baik hati, lurus, dan juga apa adanya. ya. Jadi artinya lurus itu kemantapan hati dan keteguhan iman. Betul ya. Jadi memang yang pemegang pusaka sempaner yang kaitannya dengan keris lurus seperti ini, sepono bener ini, memang diharapkan nantinya dia akan berkata, apabila berkata dia yang sebenarnya, kemudian perbuatannya juga langsung lurus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya diharapkan si pemegang pusaka ini dapat disegani oleh orang lain. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas masalah tangguh, pamor, dapur. Kemudian ini ada yang saya menarik ini mas, kaitannya sama lu tadi tuh. Kalau lu tuh berarti apa mas? Berkelok-kelok itu. Apakah bisa dikatakan itu adalah merupakan sebuah rintangan-rintangan aral dan nantinya juga dia akan mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kalau menurut saya enggak seperti itu. Memang kan itu terbagi keris itu kan terbagi dua. Pertama keris lurus dan keris yang perlu. Tapi untuk makna harafiahnya itu memang punya makna tersendiri-sendiri. Jadi tidak harus ngomong bahwa keris perlu itu banyak rintangan macamnya, enggak seperti itu. Memang jenisnya ada yang lurus dan ada yang itu guys. Jadi tidak semuanya yang
dikatakan keris beluk itu merupakan sebuah aral atau katakanlah rintangan-rintangan tidak harus juga ya, karena kan memang beluk itu juga kan ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, 9, 11 dan 13 yang tertinggi ya kan. Itu menimbulkan sesuatu hal yang berbeda-beda pula. Jadi itu kan merupakan sebuah aral sebenarnya. Itu yang bisa kita ambil disari dari keris beluk itu. Jadi semoga bermanfaat bagi guru-guru sekalian juga. Mengenai pusaka ini Mas, tadi katanya dari teman. Itu gimana Mas kalau boleh tahu ceritanya dari teman? Apa dari membeli, memahari atau bagaimana? Ya jadi begini, jadi Maaf saya tutup dulu aja ya Mas ya, betul. karena saya kok anu juga ini inget. Gimana Mas? Jadi kebetulan temen saya ini punya banyak keris dan ibunya banyak. Kemudian mungkin karena saya awalnya tidak tahu masalah perkerisan, jadi saya diajak oleh beliau untuk ke rumahnya. Dan setelah sampai ke rumahnya ditunjukkanlah benda-benda pusaka oleh beliau yang banyak, bahkan saya disuruh milih salah satu. Saya sendiri kaget, apa maksudnya saya kok disuruh milih salah satu. Ternyata beliau hanya berkata bahwa bukan tradisi, jadi kebudayaan asli Indonesia salah satunya adalah berkeris budaya. Jadi kalau bisa mulai belajarlah untuk budaya-budaya milik bangsa kita sendiri. Makanya ini saya berikan kepada kamu belajar ini keris ini seperti apa. Itulah mulai ngamali. Saya harus mulai belajar mulai dapur dan segala macamnya karena desakan dari beliau. Jadi secara eksoterisnya ya, dapur pamor gitu ya, tangguh juga ya mungkin ya. Oh gitu. Udah lama itu Mas? Sudah agak lama. Udah lama ya. Jadi setelah ini baru nyusul adik-adiknya dia nih ya berarti ya. Tapi kata beliau bagaimana Mas mengenai keris ini ya? Apa benar memang wingit gitu ya Mas ya? Beliau sempat cerita bahwa dulu ini sering dibawa oleh beliau, tetapi setelah beliau bawa ke tempat pekerjaan beliau, itu pasti terjadi banyak masalah di situ. Tapi yang hanya bisa menyelesaikan hanya beliau. Gitu ya esoterisnya ya. Ya. Berarti Itu menyelesaikan masalah ini berarti Mas. Ya. Oke secara esoteris. Mungkin ada pengalaman dari Masnya sendiri bersama dengan keris ini yang bisa diceritakan lah Mas saya, yang boleh diceritakan, yang tidak sinangker lah atau apa. Belum ada. Itu bro, dia nggak mau cerita bro, bisa jadi kan sinangker juga. Jadi belum ada Mas ya Belum. mengenai kaitan sama esoteris lah istilahnya. Tapi Masnya dulu ini milih atau langsung diberikan sama beliau? Enggak. Dari teman itu? Justru saya tuh ditunjukkan begitu banyak, cuman tiba-tiba saya ngambil salah satu itu. Karena beliau suruh bilang ambillah salah satu mana yang menurut sampean seret. Jadi saya langsung ambil aja itu sudah. Tidak ada kemana-mana, enggak, langsung ambil. Enggak, apakah ada tanda-tanda atau apa? Enggak ada, cuman secara hati kok tiba-tiba ngambil itu gitu. Kalau pendapat mengenai pusaka mencari tuannya itu gimana tuh Mas? Kalau menurut pendapat dengan itu mungkin yang pendapat saya. Salah contoh seperti saya ini mungkin. Karena beliau kan menunjukkan begitu banyak di depan mata saya, di depan meja, langsung tiba-tiba beliau berkata, kamu ambil salah satu. Ya. Dan ternyata yang saya ambil itu pusakanya beliau. baru itu beliau cerita gitu.
kalau itu sering dibawa kemana-mana, sering menyelesaikan masalah gitu ya. Nyesal nggak dia? Kaget ketika dipilih ya gitu. Jadi gini bro, seperti yang saya sampaikan dari tadi ya, dari awal tadi ya, bahwasanya mengenai dari sisi pamor ini ada kerezekian dan ada kewibawaan. Tadi juga sudah diceritakan kaitannya sama tangguhnya era sepuh, era kalau di dalam buku literatur sih bukan sepuh, bukan, tapi sepuh tengahan, era Majapahit ya 1293 sampai dengan 1408 Masehi atau 1400 Saka, sirna hilang ketani bumi, memang sepuh. Jadi mungkin di sekitaran itu ya, kalau nggak Belambangan, Majapahit. Memang luar biasa nih bro, di sini. Nah kalau mengenai ini mas, tadi kan saya tanya mengenai pusaka mencari tuannya ya. Tapi kalau ada pendapat lagi, misalkan tadi kan katanya mungkin gitu ya. Karena beberapa teman itu mengatakan dalam dunia perkristen itu tidak ada yang mungkin. Itu bisa jadi sudah jodohnya kan gitu loh. Gimana mas? Kalau berapa mas? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini kan juga saya belum sampai jauh ke situ ya. Cuma ini yang terjadi pada saya pribadi. Karena memang waktu itu kehidupan hampir semuanya begitu banyaknya, kok kenapa saya ngambil yang itu gitu loh. Serak ya, sekuriati. Dan memang ternyata istimewa. Dan ini kerisnya sudah dibawa kemana-mana. Mungkin nemani ke kantor atau apa dulu? Dulu waktu sebelum saya memang sering dibawa. Beliaunya? Ya, beliau sering membawa ini kemana-mana. Pertama kali beliau mesti bawa ini. Wah. Nah kalau masnya ini, kalau saya boleh tanya ini ya, jadi apakah ada pengalaman, bukan dengan keris ini deh, mungkin dengan keris-keris yang lain yang masnya punya itu, pengalaman secara esoteris? Kalau esoteris saya enggak bisa ceritakan. Ya kita berarti dari sisi krianya aja deh kalau gitu deh. Kalau secara esoteris kita susah kali ya. Tapi bro, artinya apa? Kita dalam hal pelestarian pusaka itu tidak akan bisa lepas terhadap eksoteris maupun esoteris. Jadi bro-bro sekalian juga bisa mana yang lebih condong seneng ke arah eksoterisnya atau ke arah esoterisnya, atau malah dua-duanya, sehingga tidak ada sebuah keharusan dalam melestarikan pusaka, terutama keris ini. Jadi tidak ada keharusan harus pilih salah satu atau dua-duanya, karena memang seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, itu eksoteris dan esoteris itu bahkan dua sisi dalam satu mata uang, sehingga tidak akan bisa lepas satu sama lain. Dan di UNESCO sendiri kan mengakui intangible-nya, mungkin itu ya. Nah, apa ada rencana lagi mas untuk pingin yang model apa lagi tuh untuk keris yang selanjutnya yang masnya belum punya? Mungkin dari sisi pamornya kira-kira yang cocok, karena ini kewibawaan dan kerezekian, berarti yang belum ada ini perlindungan nih kayaknya nih. Mungkin nanti dengan berjalan waktu ya, saya pikir bagaimana juga kita ini kan harus melestarikan budaya tradisi milik kita sendiri. Mungkin ada pesan-pesan bagi pemirsa IPB Pusaka Channel, terutama bagi generasi muda. Pesan-pesan saya begini, jadi untuk generasi muda kita, marilah kita belajar, apapun bisa kita pelajari. Kita belajar tentang budaya-budaya kita yang sudah dulu
pernah oleh sesepuh suku kita sudah dibuat dengan susah payah, dengan ya macam-macam lah, mulai dari bagaimana caranya mereka membuat, dan itu salah satu yang menurut saya bentuk salah satu yang tradisi milik bangsa kita itu adalah Mungkin itu bisa kita akhiri. Demikian untuk tayangan kita kali ini, semoga bermanfaat dan mohon agar like dan subscribe-nya supaya saya dapat lebih bersemangat lagi guna memperbesar channel kita ini. Salam sehat, salam budaya, bye bye.